Ataya, kok kamu gangguin sholat aku terus sih? Aku kan suka. Tak laporin ke ustadzah loh. Ustadzah, Ada apa Mas Fahri? tadi pas sholat tadi aku digangguin Ataya terus. Gangguin Ataya? Benar kamu gangguin Fahri pas sholat Mas Ataya? Iya Ustazah. Kalian lihat Mas Ataya sama Fahri. Mas Ataya, kalau orang sholat tidak boleh diganggu karena sedang beribadah ya. Karena apa? Sholat itu adalah amalan yang utama. Karena utama, maka kita harus mendirikannya dengan sungguh-sungguh, tidak boleh sambil gojekan. Paham? Nah, Ustadzah jadi ingat ada sebuah kisah seorang anak yang punya kunci surga tapi belum sempurna. Kalian mau dengar nggak? Dengarkan baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam Kilau Ananda, kisah-kisah teladan untuk Ananda. Kesempatan hari ini bersama Sobat Ananda dari SDIT MTA Gemolong. Sobat Ananda yang ada di studio, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Luar biasa semangat sobat-sobat Ananda yang ada di studio. Semoga sobat Ananda yang ada di rumah juga semangat ya seperti mereka. Coba kita cek dulu semangatnya. Tepuk semangat. Semangat. Wah, luar biasa semangatnya sobat-sobat Ananda semua, baik yang di rumah maupun yang ada di studio hari ini. Sudah siap mendengarkan kisah dari Ustadzah Handa? Siap. Oke, duduk yang baik dan dengarkan dengan baik. Are you ready? Oke, sebelumnya kita akan tebak-tebakan dulu. Dijawab dengan semangat ya. Iya Ustazah. Katakan rukun Islam yang pertama. Syahadat. Katakan rukun Islam yang kedua. Salat. Ketiga. Bayar zakat. Keempat berpuasa. Kelima pergi haji naik pesawat. Wus wus. Oke. Hari ini Ustadzah Handa akan membawakan sebuah kisah tentang anak yang punya kunci surga tapi belum sempurna. Mau dengar kisahnya enggak? Ada seorang anak laki-laki bernama Umar. Siapa namanya? Umar. Umar ini adalah anak yang sangat energik. Dia sangat suka bergerak ke sana ke sini. Dia tidak bisa diam, sobat-sobat Ananda. Dia hanya diam di saat dia tertidur. Saking aktifnya si Umar ini, bahkan saat sholat pun dia nggak bisa diam. Artinya sholatnya kusuk tidak sobat-sobat Ananda semua? Oke, padahal sholat itu adalah amal yang pertama kali nanti akan dihisap.
ketika kita di akhirat. Sholat itu adalah kunci dari semua amal perbuatan kita di dunia. Jika sholat kita bagus, maka seluruh amal kita juga akan bagus. Iya atau tidak sobat-sobat Ananda semua? Luar biasa. Umar ini saat sholat selalu bergerak. Bahkan tangan, kaki selalu digunakan untuk mengganggu dan menjahili teman-temannya saat sholat. Kira-kira teman-temannya merasa terganggu tidak sobat-sobat semua? Jadi kusuk tidak sholatnya? Nah, karena tidak kusuk, akhirnya Umar ini sering dilaporkan baik kepada ustadzahnya di sekolah maupun kepada bundanya di rumah. Pada suatu malam, Umar didekati oleh bundanya. Umar, anak bunda yang soleh. Iya bunda. Bagaimana? Kamu tadi di sekolah belajar apa saja nak? Banyak banget bunda. Kamu sholat nggak tadi di sekolah? Sholat bunda. Tidak bolong lagi sholatnya? Enggak, sholatku hari ini full, tidak ada yang bolong. Hebat sekali kamu nak, luar biasa. Bunda bangga denganmu. Insya Allah sholat itu akan menjadi kunci bagi surgamu nanti. Amin. Tapi kamu tadi nggak gojek toh tak saat sholat? Sedikit bunda, aku gojeknya sedikit aja. Kok masih gojek? Kalau anak soleh, sholatnya tidak boleh sambil gojek. Kalau kamu sholatnya sambil gojek, sholatmu jadi tidak sempurna nak. Kunci surgamu nanti juga jadi tidak sempurna. Lah gimana ya bunda? Aku pengennya gerak terus. Cobalah menahan dirimu supaya kamu tidak usil saat sholat. Bisa? Bisa dicoba ya bunda. Anak solehnya bunda memang luar biasa. Nah karena ini sudah malam, sekarang waktunya Umar untuk tidur. Tapi besok hari Minggu bunda. Kamu lupa ya bahwa besok kita sudah punya rencana untuk bermain ke taman kota. Iya, aku lupa bunda. Untung bunda mengingatkan. Sekarang aku mau pergi tidur. Oke, jangan lupa berdoa ya Umar. Siap bunda. Maka Umar pun pergi tidur. Tidak lupa dia berwudu, kemudian membaca doa sebelum tidur. Keesokan harinya, Umar melihat orang yang sangat banyak. Mereka sedang berkumpul di taman kota. Umar melihat wajah-wajah orang-orang itu semuanya tersenyum dan berseri-seri, terlihat sangat bahagia. Umar pun penasaran, maka Umar pun mendekat. Ini ada apa ya? Kok banyak sekali orang dan semuanya bahagia sekali. Aku mau tanya Umar pun mendekat ke kerumunan orang tersebut. Dia pun mulai bertanya kepada bapak-bapak yang ada di sampingnya.
ada apa, Nak? Boleh tanya? Oh, silahkan. Ini kok rame-rame, ada apa ya, Pak? Oh, kamu tidak tahu ya? Tidak. Kamu baru datang ya? Iya. Kira-kira sobat-sobat tahu nggak di sana ada apa? Apa mungkin ada pembagian sembako gratis? Atau mungkin pembagian susu gratis? Iya atau tidak sobat-sobat Ananda? Penasaran? Penasaran nggak? Pengen tahu nggak kira-kira apa yang dibagikan di taman kota? Ada yang sudah tahu jawabannya? Oh, belum ada yang tahu. Pengen dikasih tahu ustadzah nggak? Kok lemes ya? Pengen dikasih tahu ustadzah nggak? Oh, kalau mau semuanya tetap di sini di Kilau Ananda. Kisah-kisah teladan untuk Ananda. Kita akan jumpa lagi setelah yang satu ini. Dadah! Kembali lagi di Kilau Ananda. Kisah-kisah teladan untuk Ananda. Sobat-sobat yang ada di studio dan sobat Ananda yang di rumah masih semangat kan untuk mengikuti ceritanya? Masih Ustazah. Luar biasa. Tadi sampai mana ya ceritanya? Sampai wajahnya yang berseri-seri. Wajahnya berseri-seri. Oh iya, karena semuanya. Mas tadi tanya bapak-bapak. Oh, sudah tanya ke bapak-bapak ya. Ya, Umar, dia pun akhirnya bertanya kepada bapak-bapak tadi. Dan bapak-bapak tadi sudah menjawab atau belum sobat-sobat semua? Apa jawabannya Mas Fahri? Belum ya. Nah, makanya didengarkan baik-baik. Sekarang Ustadzah lanjutkan. Bapak-bapak tadi menjawab pertanyaannya Umar. Kamu nggak tahu ya, sekarang ini kita sedang apa? Nggak tahu. Sekarang ini semua yang sedang berkumpul di taman ini adalah ahli-ahli surga. Ahli surga? Aku ahli surga juga. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Bapak nggak bohong ya? Tidak, Bapak nggak bohong. Nah terus sekarang kita sedang apa ini kok ngantri banyak sekali? Kita sedang menunggu pembagian kunci surga. Kamu tahu tidak bahwa surga itu banyak pintu-pintunya. Pintu-pintu nanti harus kita lalui dengan cara membawa kuncinya. Kalau kamu tidak punya kunci, kamu nanti tidak bisa masuk surga. Kalau aku sudah di sini, berarti aku nanti dapat kunci ya Pak ya? Insya Allah kita semuanya nanti akan mendapatkan kunci surga. Kita tinggal menunggu giliran nama kita dipanggil anak baik. Alhamdulillah. Maka Umar pun wajahnya ikut berseri-seri. Karena apa? Karena dia akan masuk surga. Betul sekali.
Sobat-sobat Ananda yang ada di studio, tahu nggak kunci surga itu apa saja? Mas Ahtaya tahu? Apa saja contoh kunci surga? Sholat, bagus sekali. Selain sholat, apa lagi? Membaca Al-Quran. Oke, ternyata sobat-sobat Ananda hebat-hebat semua ya. Banyak sekali kunci-kunci surga yang bisa kita gunakan untuk membuka pintu-pintu surga. Ada pintu sholat, berarti akan kita buka dengan kunci sholat. Ada kunci puasa, berarti hanya bisa dibuka dengan kunci puasa. Ada kunci sedekah, berarti hanya bisa dibuka dengan kunci sedekah. Dan ada juga kunci jihad, berarti hanya bisa dibuka oleh orang-orang yang apa Mbak Nasa? Kunci jihad hanya bisa dibuka oleh orang-orang yang apa Mbak Nasa? Berjihad, betul sekali Mbak Sandia. Nah, kita kembali ke Umar. Tibalah gilirannya nama Umar dipanggil. Umar, namaku dipanggil. Umar pun datang menuju suara yang memanggilnya. Diberikanlah Umar sebuah kunci. Ini kuncimu. Terima kasih. Alhamdulillah, aku dapat kunci surga. Ada tulisannya. Kira-kira apa ya tulisannya? Teman-teman bisa bantu Umar tidak? Nanti dibaca ya. S H A L A T. Bacanya apa sobat-sobat? Oh iya, bacanya sholat. Ternyata Umar dapat kunci sholat. Berarti aku bagus sholatnya selama ini. Alhamdulillah. Maka Umar pun menuju ke pintu apa anak-anak? Pintu sholat. Dia pun mengambil antrian untuk bisa membuka pintu sholat. Tibalah giliran Umar untuk mencoba kunci surganya. Umar pun dengan hati yang gembira, apalagi dia mendengar suara-suara dari dalam surga. Suara tawa bahagia orang-orang yang sudah masuk sebelumnya. Ada yang bermain, ada yang berkejaran, ada yang berenang, ada yang sedang memetik buah-buahan. Ya Allah, suaranya sungguh sangat menggembirakan, membuat Umar merasa tidak sabar untuk masuk ke dalam surga. Maka Umar pun mendekati pintu surga. Bismillahirrahmanirrahim. Trup, ditancapkanlah kunci surganya pada pintu surga. Tiba-tiba terdengar suara tit, 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 tit. Suara apa? Mohon maaf, kunci surga Anda tidak sempurna. Mohon disempurnakan terlebih dahulu. Kok tidak sempurna? Salah barangkali. Coba lagi Bismillahirrahmanirrahim. Tit, 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 tit. Mohon maaf, kunci Anda belum sempurna. Silahkan disempurnakan kembali. Kunciku
tidak bisa membuka pintu surga. Bagaimana ini? Kunciku kenapa ya? Ibu, kunciku tidak bisa membuka surga. Umar pun menangis. Karena apa? Karena dia tidak bisa masuk ke dalam surga. Dia menangis di depan pintu surga sampai ada seseorang yang menepuk pundaknya. Nak, minggirlah, sekarang giliranku. Kunciku tidak bisa. Makanya kamu minggir dulu. Umar pun minggir dari depan pintu surga. Dia pun menangis kembali. Ada apa dengan kunci surgaku? Kenapa tidak bisa membuka pintu surga? Umar pun menangis. Apalagi dia semakin jelas mendengar suara-suara bahagia dari dalam surga. Semakin sedih hatinya. Tiba-tiba bapak-bapak tadi yang ketemu Umar di taman datang mendekat kepada Umar. Hei nak, kenapa kamu menangis? Aku sedih. Kenapa? Sebagai calon penghuni surga, kenapa kamu sedih? Kunciku tidak bisa membuka pintu surga. Kenapa? Aku juga tidak tahu. Sini, coba Bapak lihat kuncimu. Kuncinya pun diserahkan kepada bapak-bapak tadi. Diperiksa oleh bapak-bapak tadi. Kuncimu bagus, nak, utuh. Dari kepalanya sampai sininya tidak ada yang hilang. Tetapi ada satu gerigi yang hilang. Gerigi ini tidak sempurna, maka tidak bisa membuat pintu surga terbuka. Kira-kira sebabnya apa ya Pak ya? Kamu punya kunci sholat. Barangkali kamu selama ini sholatnya tidak sempurna. Bisa jadi kamu terpaksa sholat. Bisa juga karena kamu tidak serius. Akhirnya sholatmu tidak khusyuk. Itu yang membuat pahala sholatmu tidak sempurna. Jadi seperti itu. Aku memang sering gojek saat sholat. Jadi aku tidak bisa masuk surga ya, karena kunciku tidak sempurna. Paling tidak berbahagialah kamu sudah sampai di depan pintu surga. Tapi aku pengen masuk surga. Akhirnya Umar pun menangis terseduh-seduh. Dia merasa menyesal karena dulu ketika dia hidup, dia sholatnya tidak khusyuk. Di tengah dia menangis meraung-raung, dia merasakan ada tangan yang menepuk pundaknya. Umar, Umar sayang, bangun nak. Umar, suara bunda, suara bunda. Ternyata aku mimpi. Ya Allah, alhamdulillah cuma mimpi. Mulai saat itu, Umar pun berjanji pada dirinya akan memperbaiki sholatnya agar lebih khusyuk, agar kunci surganya menjadi sempurna. Nah, sobat-sobat Ananda yang ada di rumah maupun yang ada di studio, dari kisah Umar tadi kita bisa mengambil pelajaran
bahwa sholat itu adalah amalan yang utama. Sholat adalah amal yang akan dihisap nomor 1 di akhirat. Jika sholat kita bagus, maka baiklah seluruh amalan kita. Karena itu, peganglah kunci surga. Tapi jangan hanya bisa memegang saja. Apa gunanya pegang kunci surga, tapi tidak bisa untuk membuka pintu surga? Maka kita harus menyempurnakan kunci surga dengan cara menjaga apa sobat-sobat? Sholat kita. Cukup sekian kisah dari Ustadzah Handa dan sobat-sobat dari SDIT MTA Gemolong. Kita jumpa lagi di kisah-kisah lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi